bantuannya, mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat teman-teman semua. Enggak Bu Dela, Bu Rosi yang telah membantu dalam pendamaian individu, khususnya materi tentang visi guru Mangrat. Untuk itu sebelum saya memulai presentasi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Aris selaku PP dari CGP Angkatan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, saya banggakan Kang Ayo, saya menyebutnya Kang Ayo karena lebih muda daripada saya. Kang Ayo masih bergulat di dunia hitam, saya udah beralih ke dunia putih. Alhamdulillah di siang hari yang mangga Ibu. Mangga. Terus Terima kasih kurikulum. hatur nuhun Ibu oge, hatur nuhun setacana di siang hari yang hangat ini ya. Kalau disebut panas kan agak gimana gitu ya. Hangat aja deh biar lebih memotivasi diri kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, termasuk juga atas permaklumannya dari Kang Ayu dan kawan-kawan. Hapunten tadi teh kumardi abdi nuju ngawas kedah ngawas asat janten duit tabuh 12 di teh teras salat heula nantinya namanya ka dieu sareng qadarullah tadi teh alhamdulillah rada kalangkungan sakedik ieu teh ka mana aja teh muter deh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa sama-sama berbagi ya, karena memang saya di awal dan akan seterusnya akan mengatakan bahwa PP itu bukan supervisor, bukan mentor, tapi lebih sebagai pendamping yang membersamai tugas-tugas yang dilakukan oleh CGP. Jadi kami tidak merasa memiliki kasta lebih tinggi daripada para CGP, enggak. Dan memang kalau berbicara pengalaman, wawasan, kayaknya sih insya Allah CGP saya khususnya ini mungkin lebih daripada saya gitu ya, ilmu dan wawasannya, sehingga saya tidak merasa lebih dibandingkan teman-teman CGP khususnya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya khusus untuk acara hari ini, memang kalau berdasarkan agenda hari ini tidak hanya ini Kang Ayo ya. Jadi nanti setelah acara ini selesai, Bapak Ibu mungkin boleh melakukan atau melanjutkan aktivitas berikutnya. Sementara nanti Kang Ayo saya tahan dulu di sini untuk melanjutkan agenda yang akan diselesaikan hari ini. Dan untuk diskusi hari ini memang lebih pada mungkin kita akan mendengar gagasan yang akan disampaikan oleh Kang Ayo terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang ingin nanti digagas oleh beliau. Dan mudah-mudahan nanti setelah itu teman-teman bisa memberikan masukan, saran, atau mungkin juga bantahan gitu ya. Wah, untuk itu Kang Ayo. Mangga. Intinya sih kita terbuka saja, dan waktu sebetulnya kalau menurut ini untuk diskusi ini kurang lebih 110 menit, tapi bisa kita atur. Kalau dirasakan sudah cukup, Bapak Ibu ada agenda lain, ada aktivitas lain, mangga. Kalau memang sudah tuntas gitu Kang Yo. Mohon mangga gitu Kang Yo dilajengkeun mangga. Itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke visi guru Mangrat. Adapun kalau kita lihat di dalam filosofi Kejar Dewantara di modul 1.1 ada bahwasannya Kejar Dewantara mengatakan ketika mendidik itu harus sesuai dengan zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa kodrat alam? Ada apa? Karena sesuai dengan potensi anak tersebut gitu ya. Potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, makanya disebut dengan memerdekakan manusia. Lalu didiklah anak kita dengan zamannya. Kalau ingat terlihat Pak Ustadz ya, kalau tidak salah ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah
anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu gitu kan, tidak seperti itu ya. Jadi untuk mendidik anak sesuai dengan zaman kita, tapi sesuai dengan zaman yang mereka alami saat ini. Lalu yang kedua adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Teman-teman, di situ ada nilai nilai peran guru penggerak, diantaranya ada 5, yang diantaranya adalah berpihak pada anak, ada mandiri, ada kolaborasi, ada inovatif. Dan itu harus kita ada di dalam diri guru penggerak. Padahal bukan dalam diri guru penggerak aja, harus ada di dalam diri seorang pendidik atau seorang guru. Nah, yang ketiga adalah yang sekarang ini akan dibahas tentang visi guru penggerak. Saya membuat visi membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi dan unggul, serta berwawasan lingkungan. Gitu ya. Ini visi, bukan visi sekolah, tapi visi guru penggerak gitu ya. Karena diambil juga dari visi ini cita-cita kita kan. Cita-cita mimpi dari seorang guru. Punya mimpi apa sih kita terhadap anak didik kita? Untuk itu ada tujuan pembelajaran khusus untuk CGP-nya. CGP berarti menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Ini yang digarisbawahi, membuat kalimat prakarsa perubahan. Dari visi tadi dibuat prakarsa perubahan. Lalu tujuan yang berikutnya, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan, karena ketika menyusun sebuah prakarsa perubahan harus melalui pendekatan apresiatif, inquiry apresiatif, dan juga pendekatan metode bagja. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif, berbasis kekuatan, inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi bukan hal negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal yang negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu, sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif, potensi apa yang ada di sekolah gitu ya. Mulai dari yang anak didik itu ada apa dalam anak didik gitu ya. Dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih positif. Nah, selanjutnya pendekatan apa yang dipakai untuk membuat prakarsa perubahan adalah tahapan bagja. Bagja itu dari B-nya adalah buat pertanyaan utama. Jadi buat pertanyaan untuk bagja itu. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Lalu G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang A-nya atur eksekusi. Ini adalah ketika kita menyusun prakarsa perubahan berdasarkan pendekatan bagja gitu ya. Lalu tahapan kampasnya, ada kampas bagja. Nah ini ada kampas bagja. Kanvas tahapan bagja rancangan aksi nyata. Ketika kita sudah membuat visi, lalu kita membuat tahapan-tahapan dari prakarsa perubahan. Ini tahapannya. Buat pertanyaan utama ada bagaimana peran penting dari alat permainan edukatif AP dalam sebuah pembelajaran. Ini contoh yang saya bikin ya. Lalu bagaimana cara mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Yang kedua diambil pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, menunjang keberhasilan pembelajaran. 6 aspek perkembangan anak tumbuh berkembang dengan maksimal dengan tahapan usia. Yang selanjutnya adalah gali mimpi. Bersama murid mewujudkan impian pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran yang dilengkapi dengan alat peraga edukatif atau AP yang dibuat sendiri oleh guru dan murid dengan menggunakan bahan bekas dan melalui kontribusi seluruh murid. Yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Mengadakan penyamaan persepsi pada kepala sekolah selaku yang bertanggung jawab di sekolah, kepada rekan sejawat sebagai partner dalam melaksanakan program di sekolah, melaksanakan sosialisasi kepada orang tua murid tentang program yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya melakukan pemahaman kepada murid, pembimbing dalam membuat AP alat permainan edukasi. Yang terakhir adalah
atur eksekusi. Apa itu atur eksekusi? Langkah-langkahnya disosialisasi program guru dan siswa membuat alat peraga edukatif, lalu melaksanakan sosialisasi kepada orang tua murid sebagai pembimbing, pendamping dalam membuat AP, lalu memberikan pemahaman dan pendampingan program pada peserta didik melalui guru kelas. Yang selanjutnya mempersiapkan alat dan bahan untuk pelaksanaan program kolaboratif seluruh warga sekolah, menganalisis evaluasi pelaksanaan program baik keberhasilan maupun kekurangan. Nah, teman-teman, ketika kita akan membuat prakarsa perubahan harus melalui atap prakarsa perubahan. Jadi ada profil pelajaran Pancasilanya yang ditampilkan dalam menyusun itu, tapi jangan kata profilnya, tapi yang diambil elemennya gitu ya. Lalu ada rumusan kalimat prakarsa perubahan. Ada awalnya kekuatan, aset, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas belajar murid. Lalu ada tantangan, keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Tentunya ketika kita mencapai sebuah prakarsa perubahan untuk menentukan tujuan, ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang selanjutnya kontribusi pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang selanjutnya adalah pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks. Dari tadi visi guru penggerak, lalu saya membuat prakarsa perubahan. Rumusnya tadi dari bagja tadi ya, dari bagja diturunkan ke atap, lalu terbentuklah prakarsa perubahan. Maka prakarsa perubahannya saya ngambil mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Bernalar kritis diambil dari apa? Dari elemen profil pelajar Pancasila. Peserta didik melalui kegiatan membaca. Kenapa saya ngambil membaca? Karena ketika bertanya bahwasannya 57 itu masih tentang literasi dan numerasinya ya. Maka saya ngambil melalui kegiatan membaca ini adalah prakarsa perubahan yang saya ingin gali gitu. Anak bisa bernalar kritis dengan cara apa? Dengan melalui kegiatan membaca. Apapun bacaannya, bentuknya seperti apa, nanti bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kegiatan membaca sehingga bernalar kritisnya naik. Selanjutnya, apa itu bernalar kritis? Teman-teman pasti sudah paham. Bernalar kritis adalah merupakan sebuah rangkaian proses yang cukup panjang bagi anak usia dini. Prosesnya dimulai dengan memperoleh dan mengolah informasi, gagasan yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta mengolah informasi dan gagasan. Selanjutnya, dari tadi kan ada tahapan bagja, yaitu tahapan yang pertama setelah saya menghasilkan mengembangkan prakarsa perubahan, lalu membuat sebuah tahapan bagjanya dari prakarsa perubahan tersebut. Yang pertama, buat pertanyaan. Apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bernalar kritis? Tindakannya mencari informasi dari berbagai sumber tentang kemampuan bernalar kritis. Lalu bagaimana penerapan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Mencari informasi tentang model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tahapan baca yang kedua, ambil pelajaran. B-nya tadi buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran. Apa itu ambil pelajaran? Bagaimana memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tindakannya menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan sehingga dapat menarik siswa untuk menyampaikan ide dan gagasan. Yang selanjutnya, siapa di sekolah yang berpengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Lalu tindakannya berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang berpengalaman dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Tahapan yang ketiga adalah tahapan G-nya gali mimpi.
Pertanyaannya, bagaimana peserta ketika kita menyaksikan peserta didik yang mampu bernalar kritis? Tindakannya mendorong peserta didik agar selalu percaya diri untuk mengemukakan pendapat maupun menunjukkan hasil karyanya dari hasil pemikiran sendiri. Lalu apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan jika dapat melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bernalar kritis secara konsisten menerapkan pembelajaran yang menantang peserta didik untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Tahapan berikutnya jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama mencapai peningkatan kemampuan peserta didik untuk dapat bernalar kritis? Berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bernalar kritis. Yang pertanyaan berikutnya, berapa lama target waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Membuat jurnal yang berisi capaian keberhasilan setiap tindakan dan menyusun program sebagai tindak lanjut kegiatan. Terakhirnya adalah atur eksekusi. Bagaimana melaporkan hasil kegiatan dari penerapan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk memantau kelas saya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Siapa yang akan dilibatkan dalam menyusun rencana pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis secara peserta didik? Melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik sesuai rencana yang telah disusun secara konsisten. Itu adalah tahapan bagja dari prakarsa perubahan yang saya buat. Lalu teman-teman ada kalimat rumpang nih, ya. Kalimat rumpang udah saya isi sebagai contoh. Mungkin teman-teman punya mimpi, ya, punya bantu saya punya mimpi untuk cita-cita murid ke depannya. Mungkin teman-teman sekarang tuliskan mimpi apa yang diharapkan teman-teman untuk bisa mencapai tujuan murid tersebut. Enggak benar. Heru. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu punya mimpi ka murid teh naon gitu. Yang di cetak tebal itu yang berarti Ya. kalimat rumpangnya. Kita memimpikan peserta didik yang rumpangnya ini yang saya hitamkan. Saya contohan, dikasih contoh ya gitu kan. Mungkin ini mah saya kotak-kotak. Mungkin teman-teman punya mimpi. Apakah visi kita saat ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Artinya ada berdiferensiasi gitu ya, berpihak pada anak. Apakah visi kita saat ini sudah berselaras dengan cita-cita untuk murid? Lalu yang kedua, adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dengan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa sajakah? Tidak mudah mengganti visi yang telah dibuat dari beberapa tahun. Harus melalui rapat, harus melalui IHT gitu kan ya. Kita tiap tahun jika ada penambahan, muncul penambahan waktu itu, muncul penambahan ketika masuk lagi teman kita, dan ada kalimat tadi pendekatan teknologi, kita dari Pajon Pak ya, penambahan pendekatan teknologi, alhamdulillah. Terus itu tidak simsalabim kita ketika menyusun visi gitu ya. Nah tujuannya itu. Lalu bentuk kegiatan. Apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Jadi ketika visi kita buat, apa sih bentuk kegiatannya? Pembelajaran seperti apa? Ada kolaborasi antara guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai. Lalu kalau boleh saya simpulkan gitu kan, kesimpulan dari diskusi di sekolah yang berpihak pada murid, di sekolah diselaraskan dengan cita-cita guru terhadap muridnya. Yang tadi cita-cita saya yang tadi pertama dibuat adalah untuk menselaraskan dengan cita-cita guru terhadap muridnya. Visi sekolah dapat ditunjang dengan prakarsa perubahan yang dirancang bersama. Penyusunan visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dan metode bagja. Jadi insya Allah nanti ketika akan bentuk lagi visi, kita bisa menggunakan metode IA sama pendekatan bagja. Terima kasih. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik
hanya karena tidak ada seorang pun yang memberimu pujian. Demikian pemaparan tentang visi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada masukan atau tentang ini, dan insya Allah apapun yang saya lakukan semuanya demi sekolah ini ada perubahan buat kita sebagai pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.